Halo teman-teman info fotografi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya Cecin dan hari ini saya akan sharing pengalaman saya tentang lensa yang baru dari 7 Artisan 25mm f0,95. Lensa ini dirancang khusus untuk kamera mirrorless dengan sensor APS-C dan tersedia dalam berbagai mount, diantaranya yaitu Fujifilm X, Sony Alpha E mount, Canon EOS M, Nikon Z, dan karena dia APS-C, dia juga muat untuk micro four thirds seperti kamera Olympus dan Panasonic Lumix. Saat dipasang di kamera APS-C, maka jarak fokal dari lensa ini ekuivalen dengan 37,5 sampai 40 mm kurang lebih. Dan saat dipasang di micro four thirds, itu akan menjadi 50 mm. Yuk kita lihat dulu desainnya. Kalau kita lihat dari panjangnya, dia ini lumayan panjang untuk lensa manual fokus, yaitu kurang lebih hampir 10 cm. Dan kalau kita manual fokus, dia akan sedikit memanjang. Seperti lensa-lensa manual fokus pada umumnya, dia memiliki aperture ring yang kita bisa putar dari 0,95, ini mentoknya ya. Dan kita putar ini tanpa klik ya, atau clickless. Jadi ini bisa mulus langsung putar seperti ini. Nah, untuk yang videografi mungkin suka, tapi untuk fotografi mungkin kurang begitu suka. Karena dengan clickless seperti ini, kadang-kadang kalau kita lagi syuting, ini bisa jadi kita nggak sengaja keputar ke angka yang lain ya, yang tidak semestinya. Tentunya sebagai lensa manual fokus, dia memiliki barel untuk mengubah jarak fokus dari lensa. Dan ini sangat smooth sekali, sangat presisi, tidak ada masalah untuk manual fokus dalam pengalaman saya. Dan tentunya kita bisa ubah dari jarak yang paling dekat yaitu 25 cm dari sensor kamera, dan kita bisa putar sampai infinity dengan indikator jarak untuk membantu manual fokus. Kalau teman-teman lihat di video ini, lensa ini mungkin agak sedikit kecil. Dan memang sih, dia menggunakan filter 52 mm, termasuk lumayan kecil lah, seperti lensa-lensa di zaman film dulu. Tapi sebenarnya lensa ini cukup berat, karena material yang digunakan ini dari logam, ini kurang lebih 582 gram. Nah, tapi saat saya pasangkan di kamera Fuji X-S10 ini, untungnya Fuji X-S10 ini punya grip yang lumayan. Jadi saat dipasang saya tidak merasakan keberatan, dan mungkin karena dia cukup panjang juga maka beratnya terdistribusikan dengan baik. Kerasanya seperti 400-an gram saja. Tentunya selalu ada pro kontra dalam menggunakan lensa manual fokus. Misalnya saya pernah membawa kombinasi kamera dan lensa ini untuk street fotografi di pasar. Kalau subjeknya tidak bergerak ya, itu tidak ada masalah sama sekali karena di kamera mirrorless ini kita sudah didukung dengan teknologi yang namanya focus peaking dan focus magnification. Dengan menekan tombol yang di belakang ini ya, joystick ini, maka saya bisa memperbesar scene dan kemudian fokus secara manual, dan dibantu dengan focus peaking itu hasilnya sangat akurat. Tapi ya tentunya kita harus merelakan beberapa frame yang tidak begitu fokus kalau tiba-tiba subjeknya bergerak dengan cepat. Tentunya teman-teman tidak sabar lagi ingin mengetahui bagaimana kualitas yang dihasilkan oleh lensa ini. Di f0,95-nya saya mendapatkan hasil fotonya itu bokehnya itu mulus sekali, sangat dreamy sekali, tapi memang di bagian yang fokus itu tidak terlalu tajam. Saat kita putar ke 1,4, tetap kurang lebih bagian yang fokus tidak terlalu kontras dan tajam, dan bokehnya tetap bagus. Dan kalau kita suka yang lebih tajam, maka kita bisa stop down ke f2. Dia mulai lebih tajam daripada sebelumnya. Dan kalau kita putar ke f2,8, itu tajam banget ya. Dan sangat berbeda sekali dengan f2 atau f1,4. Ketajamannya saya bilang sudah maksimal, dan peaknya, puncaknya itu di f4, dan menurut saya dari f2,8 sampai f16 hasilnya sangat tajam untuk foto maupun video. Yang saya kagumi dari lensa ini yaitu dia sangat bisa mengendalikan chromatic aberration atau CA. Meskipun beberapa subjek yang saya foto itu cukup kontras,
Tapi setelah saya memeriksanya, saya zoom 100%, saya sulit menemukan adanya warna-warna yang menyimpang seperti warna hijau atau magenta yang biasanya terletak di bagian depan atau di belakang dari subjek yang fokus. Mungkin itu karena lensa ini menggunakan 3 elemen berkualitas tinggi dari Hoya yang mengurangi atau mengendalikan chromatic aberration. Kesimpulannya, lensa ini mungkin cocok sekali bagi teman-teman yang menginginkan lensa yang tidak terlalu lebar dan tidak terlalu tele dengan bukaan yang sangat besar untuk kamera mirrorless APS-C atau micro four thirds. Nah, tapi lensa ini tidak begitu cocok bagi teman-teman yang menyukai hasil yang tajam banget ya di bukaan yang terbesarnya yaitu f0,95. Untuk teman-teman yang suka videografi, mungkin saja teman-teman juga akan senang dengan lensa ini. Kenapa? Karena bukaan yang begitu besar membuat efek yang dreamy dan glowy. Selain itu, juga konstruksinya sangat bagus dan manual fokusnya itu sangat smooth sekali dengan aperture ring yang clickless seperti ini. Terima kasih kepada Seven Artisan yang telah mengirimkan 1 unit lensa demo ini kepada saya jauh sebelum global launching, beserta lens pouch ini yang menurut saya keren banget ya dan sangat kokoh sekali yang tentunya teman-teman akan dapatkan saat membeli lensa ini. Dan ada sedikit fun fact juga bahwa lensa yang dikirimkan ini sepertinya lensa-lensa yang awal karena di sini tidak ada cetakan misalnya filternya atau nama pabriknya dan juga landscape-nya seperti ini tidak ada ukiran atau cetakan sama sekali. Tapi saya sudah konfirmasi kepada pihak Seven Artisan bahwa lensa yang saya review ini memiliki kualitas optik yang sudah final. Jadi teman-teman bisa menganggap hasilnya itu akan sama dengan yang final version. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video review berikutnya. Bye-bye.